Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan KD 3.2, yaitu menjelaskan dan menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, karena kemarin sudah kita bahas tentang limit ketahinggaan fungsi aljabar, sekarang kita masuk limit ketahinggaan fungsi trigonometri. Nah, bentuk tak hingga jika sebagai sudut suatu fungsi trigonometri, maka tidak bisa kita tentukan nilainya. Misalkan sin tak hingga, cos tak hingga, ataupun tangen tak hingga. Karena nilainya berkisar jika sin X itu dari min 1 sampai 1. Cos X juga dari min 1 sampai 1. Tangen X dari min tak hingga sampai tak hingga dengan X-nya yang sudah bernilai pasti. Nah, maka dari itu bentuk yang dapat digunakan untuk mencari limit itu adalah 1 per tak hingga. Karena nilai 1 per tak hingga itu sama dengan 0. Berarti nanti akan didapatkan sin seper tak hingga adalah 0. Cos seper tak hingga kan 0, berarti cos 0 adalah 1, kemudian tangen seper tak hingga adalah 0. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk ke dalam contoh soal. Tentukan hasil limit X dikali tangen seper X, di mana X mendekati tak hingga. Berarti kita misalkan dulu seper X itu adalah Y, tidak mesti Y ya, boleh A, B, C selain dari X. Sehingga nanti untuk mendapatkan nilai X adalah seper Y. Nah, untuk X mendekati tak hingga, karena seper X adalah nilainya Y, berarti kalau X-nya mendekati tak hingga, berarti 1 per seper tak hingga adalah 0, maka Y-nya mendekati 0. Berarti limit X kali tangen seper X mendekati tak hingga sama dengan limit ganti X-nya menjadi Y mendekati 0 jadinya lagi, X-nya berarti seper Y, dan tangen seper X adalah tangen Y. Maka kita bisa merubah menjadi limit Y mendekati 0, tangen Y per Y. Ini nilainya adalah 1. Karena ini sudah ada sebelumnya di fungsi trigonometri dengan limit X mendekati C. Oke, yang kedua, limit Y mendekati tak hingga seper Y kotangen seper Y. Nah, kita misalkan juga dulu seper Y itu adalah X. Maka Y adalah seper X. Jika Y mendekati tak hingga, maka X-nya akan mendekati 0 ya, akan mendekati 0. Maka limit Y mendekati tak hingga seper Y kotangen seper Y akan berubah menjadi limit seper Y adalah X tadi, limit X kotangen X, di mana X mendekati 0. Kotangen X itu kan sama dengan 1 per tangen X. Maka limit X dikali sepertangen X akan menjadi limit X per tangen X, di mana X mendekati 0 sama dengan 1. Oke. Itu dia. Kemudian yang C. Limit kosekan seper X, di mana X mendekati tak hingga dibagi X. Misalkan seper X itu adalah Y. Kosekan seper X, karena kita sudah paham, berarti kalau seper X sama dengan Y, berarti X-nya sama dengan seper Y ya. Kemudian kosekan seper X bisa kita ganti dulu, berarti kosekan Y. Kosekan itu kan artinya sama dengan 1 per sin Y, lawan dari sin ya. Maka untuk mendapatkan limit kosekan seper X per X mendekati tak hingga akan sama dengan limit 1 per sin Y mendekati 0. Kenapa Y mendekati 0? Ini bukan Y sama dengan 0 ya, sorry. Y mendekati 0. Jika Y mendekati 0, kemudian X-nya ganti dengan seper Y. Maka ini akan dibalik menjadi limit Y per sin Y mendekati 0 sama dengan 1. Nah, ada lagi soal berikutnya yang D.
limit tangen 5 per X dikali kosekan 2 per X. X mendekati tak hingga. Berarti kita misalkan 1 per X-nya adalah Y lagi. Berarti kalau begitu limit tangen 5 per X kali kosekan 2 per X mendekati tak hingga, berarti limit Y mendekati 0. Ini sudah paham, tidak perlu Ibu tuliskan lagi kenapa Y bisa menjadi mendekati 0. Kalau X-nya mendekati tak hingga, dengan memisalkan 1 per X sama dengan Y, maka Y-nya akan mendekati 0. Tangen 5Y dikali kosekan 2Y. 5 per X menjadi 5Y, kosekan 2 per X menjadi kosekan 2Y. Tangen 5Y, kosekan 2Y itu sama dengan 1 per sin 2Y. Berarti tangen 5Y per sin 2Y, di mana Y mendekati 0, hasilnya adalah 5 per 2. Ini sudah ditentukan dulu waktu fungsi trigonometri dengan X mendekati C. Nah, ini latihannya. Latihannya kamu cari di buku, kamu buat di buku latihan. Oke. Tidak Ibu tuliskan di WA, sengaja Ibu buat di sini supaya Anda melihat video Ibu. Oke, ini latihannya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5-nya ini. Oke, Ibu perkecil lagi. Sip. Silahkan Anda kerjakan. Terima kasih.